Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship. Hari ini saya mau langsung bagikan ya sharing. Senang sekali bisa berada di tempat ini. Tadi lagu yang mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa kita andalkan, amin. Begitu rapuhnya manusia ini ya. Saya itu loh, cuman dicium nyamuk langsung masuk rumah sakit 5 malam. Cuman dicium nyamuk, cuman nyamuknya itu nyamuk DB jadi ya bermasalah. Membuat semuanya kacau balau. Terima kasih untuk mantu saya, Dr. Jessica. Yang setia menemani dan anak saya juga. Ya sudah lama, saya itu bukan tipe orang yang dikit-dikit sakit gitu, enggak ya. Tapi aneh ya, cuman dicium, saya bilang dicium sama nyamuk aja bisa tak berdaya gitu. Tapi saya bersyukur kalau masih ada kesempatan, Bapak Ibu sekalian masih ada kesempatan, adik-adik masih ada kesempatan untuk berada di rumah Tuhan, menghidupi kehidupan ini, bersyukurlah. Amin. Hari ini saya mau bagikan sesuatu yang berjudul Self-Awareness Leader. Saya buka, saya punya PPT juga di sini, Self-Awareness Leaders. Self-Aware Leader, self-aware ini saya terangkan aja karena dicari di dalam bahasa Indonesianya itu enggak ada. Tapi ini bahasa yang populer, yang kita sudah mengerti, cuman bahasa Indonesianya belum ada yang viral satu kata. Jadi kalau diterjemahkan adalah seorang pemimpin yang menyadari dirinya adalah seorang pemimpin. Belum masih pertama, nanti kalau sudah baru, masih yang pertama. Jadi judulnya ini sebetulnya adalah seorang pemimpin yang menyadari dirinya adalah seorang pemimpin. Karena self-aware tuh kalau terjemahkan bahasa Indonesianya langsung lekterlek itu self-aware tuh sadar diri. Sadar diri. Tetapi self-aware ini sebuah ungkapan self-awareness yang dimana kalau secara Alkitab itu sangat baik ya. Sebetulnya semua di dalam Alkitab firman Tuhan, Tuhan tuh mau kita menyadari siapa kita? Ciptaannya diciptakan sesuai dengan desainnya nggak asal-asalan. Bukan coba-coba sketch tapi kurang sempurna tapi desain, divine design. Yaitu serupa dengan gambaran Tuhan. Jadi kita tuh ciptaan yang luar biasa. Next PowerPoint mengatakan demikian. Tujuannya apa? Tujuan self-aware, tujuan supaya kita itu ada kata yang namanya self-aware itu saya terjemahkan. Tujuan sadar diri bahwa kita adalah seorang pemimpin adalah agar kita bisa lebih menerima diri sendiri dan tidak menghakimi orang lain. Sebetulnya ada dua hal ya. Satu self-aware, orang yang sadar diri, yang tadi kata lain lah leader. Kenapa saya berbicara kepada saudara-saudara, adik-adik, ya kakak-kakak mungkin ada yang lebih tua dari saya panggil kakak. Itu kenapa saya katakan leaders. Saya berdoa, saya pikir gini, sadar atau tidak sadar, kita selalu berdoa Tuhan berkati aku. Tuhan pakai aku menjadi terangmu, garam dunia. Garam, terang itu satu fungsinya, memberi dampak. Kalau enggak ada terang, gelap. Di tengah kegelapan ada lilin kecil, ada terang, memberi dampak. Garam itu juga memberi dampak. Enggak enak makanan, segala sesuatu tanpa garam enggak enak. Enggak cuman mengenakan, tapi ternyata garam itu mendisinfektan, mengawetkan, pokoknya macam-macam. Nah, mereka semua itu dua, terang, garam itu berdampak. Kenapa saya mau sebutkan bahwa kalian semua saya anggap leaders? Karena tanpa sadar kita semua leaders, pemimpin. Mungkin yang mengatakan, aduh aku hanya seorang istri. Istri itu mimpin loh, bukan mimpin suami. Mimpin keluarga, kalau punya anak mesti dipimpin. Ya kan? Amsal 31 katakan, itu wanita yang bijaksana itu mimpin rumah tangganya. Yang pembantunya, stafnya, mimpin. Jadi pemimpin itu kata-kata yang rohani. Selama kita hidup, kita itu dipimpin dan kita akan memimpin. Kalau engkau adalah seorang istri berarti ada
yang memimpin sebagai pemimpin keluarga yaitu suami, tapi kita saling memimpin. Jadi saya berbicara kepada pemimpin-pemimpin di sini, saya bilang ini key-nya. Karena orang udah terlalu lama ke gereja itu kadang bosen karena apa? Ya nanti keluarnya semua peraturan, dilarang ini, nggak boleh ini, dosa ini. Saya pikir benar juga ya, itu ada benarnya, tapi kenapa saya terbeban hari ini mengingatkan kembali bahwa yang ada di sini semua pemimpin, dan kita kalau mau jadi pemimpin, pemimpin yang sadar diri bahwa kita adalah pemimpin yang sejati yang diurapi Tuhan. Tadi dikatakan ada tujuan, kalau kita sadar diri berarti kita bisa menerima diri sendiri lebih lagi dan tidak mudah menghakimi orang lain. Ya, ada ayatnya memang, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai kepada orang lain, ya, pakai kamu ngomong apa untuk menghakimi orang lain, kamu akan dihakimi dan ukurannya yang sama. Kurang lengkap tuh ya. Jadi ukurannya sama, jangan menghakimi. Tapi kalau dengar ayat ini, kita tuh terbayang kayak jangan sembarangan lu mencemooh orang. Kamu, ya dia itu salah. Kita menghakimi itu langsung yang ada di dalam gambaran kita adalah mencemooh orang, menjelekkan orang, menyalahkan orang yang benar, itu kita menghakimi itu gitu. Tapi seringkali kita juga seringkali menghakimi diri sendiri. Oleh sebab itu, tujuan self awareness itu adalah supaya kita bisa menerima diri sendiri. Karena orang yang bisa terima diri sendiri lebih gak gampang untuk menghakimi orang lain. Dan orang yang suka menghakimi, gak tahu ya di sini pernah gak ketemu orang yang pokoknya suka jelek-jelekan orang, pokoknya suka gosipin orang. Semuanya kayaknya gak ada yang benar di hadapan dia. Biasanya orang-orang yang gitu tuh belum bisa terima dirinya sendiri. Ya, itu dia. Next PowerPoint. Salah nih, next PowerPoint bukan ini. Ini next PowerPoint adalah kita kesulitan, saya bacakan aja. Kita kesulitan untuk menyadari dan menilai diri sendiri dengan jujur. Dan lebih mudah menilai orang lain daripada diri sendiri. Ini perkataan quote-nya John Maxwell. John Maxwell seorang yang top. Dan saya dengar beliau akan datang ke Indonesia bekerja sama dengan Mary Riana. Dia top motivator di dunia. Dia anak Tuhan. Tetapi dia memulai pekerjaannya bukan sebagai motivator. Dia tuh terima konseling, terus dia juga gembala di gereja ya. Terus sukanya konseling, karunianya konseling. Dan dia mengatakan dalam konseling itu, dia mengatakan ini dari penyelidikannya, dia bilang, orang-orang itu semuanya kebanyakan lebih dari 85% yang konseling ke dia yang bermasalah. Biasanya kalau orang konseling karena ada masalah. Masalah hubungan, masalah ribut dengan istri, dengan anak, dengan orang. Hubungan, biasanya hubungan. Dan dia katakan gini, ternyata yang datang ini gak sadar kalau mereka itu punya kelemahan. Tetapi selalu melihat orang lain itu gampang sekali, kamu ini gini. Saya juga mesti memeriksa diri ya, kadang-kadang kita melihat apa yang jelek dari orang itu lebih gampang, ini kelihatan gitu. Baiknya itu sulit. Nanti kalau yang di sini mau menikah, nanti yang sudah menikah ngerti maksudnya. Dalam pertanyaan di konseling pranikah ada pertanyaan, 3 hal yang baik tentang pasanganmu yang kamu sukai dan 3 hal buruk yang kamu tidak sukai, itu pasti itu. Wah seru kalau sampai gitu. Biasanya yang buruk itu gampang, ini soalnya ini suka main game, yang ini cerewet, yang ini pokoknya gampang itu. Yang baik, nah itu yang baik, apa yang baik? Kalau udah menikah, tambah lama harus lebih cepat kebaikannya. Kalau masih pacaran memang kebaikannya kelihatan, ya. Masih
pacaran gitu, baik, kadang dibaik-baikin. Nah itu dia, jadi kelihatan lebih baik. Tapi nanti aslinya kelihatan juga, tapi bisakah melihat kekuatan kebaikan seseorang? Bisa sih sebetulnya. Tapi kita kesulitan untuk melihat, menilai diri sendiri, itu kata John Maxwell. Next ini dia, tantangan identitas. Jadi self awareness tadi berhubungan dengan sebetulnya sadar diri. Sadar diri itu bahasa Indonesianya ya, sadar siapa sih engkau, identitasmu itu siapa. Nah kita tuh ketemu tantangan karena gini loh, siapa dirimu itu sebetulnya yang harusnya you are who you are. Sebetulnya siapa dirimu yang sesungguhnya. Siapa dirimu yang sesungguhnya. Seseorang berkata kepada saya enggak suka nama yang orang tua saya berikan. Dia enggak suka katanya. Gimana cara ganti nama? Saya bilang bisa, kita ke kantor di Siola itu ada kantor kependudukan, tapi kalau kamu mau ganti nama itu bukan hal yang rumrah loh. Bukan kayak tapi orang-orang itu punya second name kadang-kadang kalau kita seorang artis, selebriti gitu ya. Nama di KTP ini, tapi mereka punya nama yang lebih mereka dapatkan yang lebih kreatif, yang mudah untuk dijangkau gitu oleh publik, lebih gampang viral, lebih menarik. Karena dulu mungkin orang tuanya waktu memberi nama itu nggak ngerti maksudnya apa, tapi ikut gitu ya. Seperti nama saya, Fani. Nama itu artinya kurang baik loh, tapi itu nama populer di Amerika. Fanny Crosby, penyanyi buta, takut akan Tuhan, cinta Tuhan, penulis lagu. Fanny Crosby terkenal, banyak, pokoknya dulu namanya itu terkenal. Fanny, jadi orang tua saya memberikan nama Fanny. Tapi Fanny itu artinya, coba di Google nanti. Fanny itu artinya ini loh, bokongmu gitu. Nah, tapi ada orang tersinggung atau kurang suka dengan namanya karena dia merasa namanya itu identitasnya. Padahal saya katakan banyak yang lebih parah lagi, bukan cuma nama yang identitas. Ada orang itu tidak tahu siapa dirinya karena dia pikir dirinya adalah karena dia pernah bangkrut, pernah jatuh, pernah gagal, dia pikir dia adalah seorang yang gagal. Jadi ini tantangannya. Engkau berpikir bahwa engkau adalah orang yang gak mungkin bisa berhasil lah. Karena siapa sih gak punya keluarga yang harmonis, keluarga berantakan. Ini tantangannya, kita bisa berpikir demikian. Tantangan nomor tiga adalah kadang-kadang keluarga kita itu punya standar, punya permintaan, punya angan-angan di dalam pikirannya. Tetapi gak semuanya terrealisasi. Dan gak semuanya orang tua juga punya angan-angan. Kadang-kadang orang tua yang tidak baik, yang toksik, tidak menghargai anaknya. Sehingga kau terbiasa dari kecil dengar kata-kata, emang dia gak bisa. Dia gak seperti kakaknya, dia gak seperti adiknya. Jadi you are who your family think you are. Jadi dalam pikiran ini identitasmu adalah ya keluarga bilang sih saya kurang bisa ya. Jadi makanya saya memang kurang bisa. Apa yang jadi keluarga punya identitas, angan-angan atau perkataan jadi identitasmu. Tantangan lagi, kurang sehat itu. Atau juga yang ini, you are who you friend think you are. Siapa diri Anda seperti yang sahabat tuh lebih dekat. Atau teman pikirkan, waduh apalagi kalau pernah punya pacar, punya tunangan, ya terus putusnya gak baik-baik. Terus waktu putus itu kata-kata yang sangat menyakitkan keluar, ini memang kamu gini gak ini. Sehingga yang terbeban di dalam pikiran adalah, yang ada dalam pikiranmu adalah kata-katanya si sahabatmu itu. Jadi bisa sahabat, bisa identitas yang lain, kebangkrutan, kegagalan. Padahal yang nomor satu yang benar tadi sebetulnya engkau
apa adanya, tidak tergantung apa kata orang tua, tidak tergantung apa kata teman, tidak tergantung situasi, engkau adalah unik adanya. Tapi sayangnya bukan itu yang terjadi. Sehingga karena begitu banyaknya kebingungan identitas gitu ya, semua ngalamin ini. Meskipun kita kuat secara identitas, tapi kadang-kadang kita tergoda dalam saat-saat musim tertentu, kita merasa menjadi korban. Nah, next PowerPoint mengatakan gini, semakin kurang kita menyadari identitas kita, jadi semakin kita nggak kuat, nggak ngerti siapa kita, semakin banyak kita bersandiwara. Pikir-pikir benar juga, kita nih kalau nggak kuat ya, jadi kalau kita ini, waduh, merasa nggak yakin diri, nggak percaya diri, minder, merasa kurang, merasa nggak ada apa-apanya. Akhirnya perilaku kita itu terbawa oleh apa yang ada di dalam pikiran ini. Orang yang minder itu bisa terekspresi dua macam. Orang yang minder bisa akhirnya diem, introvert ya, diem, nggak banyak ngomong, nggak suka kumpul. Nggak semua orang yang nggak suka kumpul itu ini ya maksudnya, tapi karena dia nggak nyaman dengan orang, karena dia merasa dirinya kurang. Tapi jangan salah juga, ada orang yang menyadari dirinya kurang, terus nanti ekspresinya itu yang boasting besar-besarin, oh itu gampang itu. Wah aku ya punya kayak gitu, itu enggak ada apa-apanya. Dan sosial media sekarang kalau dilihat kadang-kadang apa itu ya, flexing ya. Yang pamer-pamer gitu ya, flexing ya. Iya, kadang ya saya seneng juga, saya ikut seneng kalau ada orang punya rumah bagus, tas bagus. Saya nggak punya tapi saya ikut seneng. Tapi banyak orang menyalahkan sosial media, mengatakan itu pamer katanya. Nah nggak usah menghakimin. Tetapi kalau kalian punya tas bagus gitu ya, pergi restoran bagus gitu, saya kasih tips, post-it boleh enggak? Post-it itu kan kebaikan Tuhan, enggak apa-apa. Tapi ingat, apa yang kita post, itu tuh pasti ada yang suka, ada yang enggak suka. Jadi kalau post sesuatu, terus nanti di komen orang, jangan tersinggung. Karena kalau motif hatinya adalah, terima kasih, saya dapat hadiah, puji Tuhan, enggak apa-apa. Itu karena post. Tapi sekarang dunia sosial media itu membuat ruwet. Karena memang ada orang jadi mau mengganti identitasnya dengan membuat sesuatu yang oke, ini loh supaya kamu tahu ya, ini loh aku punya. Gitu. Ya. Padahal kalau kita lihat nih, orang yang paling kaya ya, yang sudah banyak sekali itu jarang sekali pamer-pamer gitu ya. Enggak apa-apa sih, punya enggak apa-apa, tapi jarang. Tapi ada orang mengatakan saya harus pamer karena ini income saya. Ya enggak apa-apa juga deh, saya baru tahu ada artis yang namanya Nikita, saya pikir saya enggak pernah ngikutin. Ini kenapa dia ribut terus ya? Oh ternyata itu jobnya, dengan dia lebih ribut, lebih viral, income-nya banyak. Tapi saya katakan, kita tuh gampang sandiwara loh kalau kita itu enggak punya keyakinan diri kita yang berharga. Biar tampangnya begini, biar tidak secantik, tidak seganteng dia, biar tidak setinggi, biar tidak seramping, biar tidak semulus kulitnya dengan si A, si B, biar dompetnya tidak setebal si A, si B, tapi percaya. Dompetku tipis, tapi aku kaya. Di dalam Kristus Yesus aku kaya. Amin, benar. Itu saya itu gitu. Dompet tuh tipis. Anak sekarang rata-rata dompet tipis karena nggak pernah bawa cash. Iya tahu saya. Tapi maksud saya, bagaimana engkau bisa memberi kalau engkau tidak punya? Kita kaya, kita memberi. Di dalam kesulitan kita tetap memberi. Tetapi intinya adalah kalau kita yakin siapa kita di dalam Kristus, kita akan menikmati peran kita sebagai orang yang diberkati. Next,
Jadi sebetulnya identitas kita yang sejati itu adalah, saya adalah seperti apa yang Tuhan katakan. I am who God says I am. Siapa saya? Seperti apa yang Tuhan katakan, itu identitas saya yang sejati. Ini tantangan kalian semua. Karena kita hidup ini melewati musim demi musim. Tadi saya katakan, ada musimnya, semua lancar, bisnis maju terus, banyak orderan. Tapi bagaimana dengan musim yang dimana orderan gak ada tapi tagihan datang terus? Nah, di situ saatnya identitas kita tergoncang nih. Nah, dari identitas ini menentukan bagaimana kita berdoa. Kalau kita adalah orang yang merasa, aduh ini parah ini sudah, ini bisa bangkrut ini kerjaan gak beres ini, semuanya gak ada yang beres. Staf pada ribut semua, kecolongan, dikorupsi, tidak menghasilkan, malah rugi. Terjadi di mana kita mesti kembali tahu siapa kita. Nah, firman Tuhan katakan bahwa kita tuh orang yang diurapi. Firman Tuhan katakan bahwa akulah Tuhan yang mengajarkan engkau untuk hal-hal yang berguna. Bahasa Inggris aslinya King James bilang, akulah Tuhan yang mengajarkan engkau how to profit, untuk menghasilkan keuntungan. Jadi kita kalau tahu firman Tuhan itu sebetulnya adalah identitas kita. Jadi waktu kita lemah, kita kan bisa merasa lemah ya. Siapa sih yang gak merasa tak berdaya? Kita ya bisa kehilangan pengharapan, gimana ya kalau melihat situasi, melihat kondisi, melihat transaksi, melihat apalagi ya, semuanya kok kurang meyakinkan. Tetapi itu saatnya kita ngomong, I am who God says I am. Ya mau transaksi, mau apa, mau perkataan musuh, mau perkataan saingan sedang menimpa saya. Tapi saya tahu masa depan itu ada untuk bisnis ini. Pekerjaan ini ada, tantangan ada, masalah ada, tapi kemenangan terjadi di sini. Lagu tadi pagi yang ikut kebaktian, tapi tetap bisa menang. Tantangannya kita menghadapi diri kita sendiri, lawan kita diri kita sendiri. Oleh sebab itu self-awareness, menyadari diri kita, menyadari identitas kita yang sesungguhnya, itu sangat penting. Ya. Next, the journey of a self-awareness. Sebuah perjalanan hidup ini kita ini. Semua ada dalam perjalanan hidup. Dengan segala prosesnya agar kita bisa menjadi semakin dewasa, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, itu ayatnya. Saya kasih ilustrasi. Saya kasih 2 ilustrasi contoh orang yang di Alkitab. Yang pertama saya kasih dulu contoh seorang wanita. Wanita ini kasihan banget karena menikah dengan seorang laki-laki yang toksik. Ya. Dan menurut saya tidak ada sebutan lebih jelek yang diberikan kepada orang selain orang ini. Ya. Nebak dulu siapa. Jadi wanita ini nikah nih, zaman dahulu kalau dapat pasangan atau toksik itu kasihan juga, soalnya dulu dijodohin. Kalau sekarang dapat pasangan tahu-tahu ya toksik, doalah karena engkau yang memilih, apalagi udah diberkatin. Tapi ini ceritanya adalah tentang Abigail. Abigail tuh cantik, dapat pasangan yang namanya yaitu saya katakan Nabal. Ya bukan pasangan yang serasi. Menurut saya, menurut orang, Abigail terlalu baik untuk Nabal. Dan Nabal terlalu buruk untuk Abigail. Memang Nabal punya banyak uang. Jadi dia memandang dirinya sebagai orang yang sangat penting. Banyak uang, banyak kuasa.
Tapi sekali lagi di dalam Alkitab hampir tidak ada tokoh lain yang dibicarakan dengan sebutan sehina Nabal. Artinya Nabal itu degil atau bodoh. Ya. Pokoknya kasar, jahat, suka menindas dan mabuk-mabukan sehingga ditakuti dan tidak disukai oleh banyak orang. Ceritanya di 1 Samuel 25. Nah bayangkan yang jadi istrinya ini cantik, baik lagi Abigail. Dan satu kali terjadi benar-benar terjadi masalah yang ruwet nih. Soalnya Nabal ini bermasalah dengan Daud, yailah Daud. Sehingga sebentar lagi Daud itu pasti akan mengalahkan Nabal. Meskipun dia kuat, tetapi Daud adalah seorang raja dan dia yang lebih punya kuasa. Intinya kalau saya jadi Abigail, bayangkan kalau dia nikah dengan orang toksik, ya gimana nih. Kalau dia mengeluh, itu tidak menjawab solusi, tidak memberi solusi kalau dia mengeluh. Tetapi dia tidak mengeluh dan saya percaya dia berusaha. Dan satu ini, ada satu yang saya lihat kok bisa dia tetap mengasihi dan mengampuni suami yang model begitu. Ya. Saya pasti tahu Abigail gak suka. Jadi kalau udah menikah itu, gak suka itu manusiawi. Gak suka nih kamu gini, gak suka itu manusiawi. Tapi mengasihi dan mengampuni, wah itu sangat ilahi. Dan itu yang Abigail punya, hati yang mengasihi. Dia tuh punya pilihan sebetulnya. Kalau pilihannya menggerutu terus kan rugi ya. Bisa pilihannya dia lari, meninggalkan suaminya, itu bisa loh. Tapi yang terjadi adalah dia punya self-awareness. Saya percaya dari namanya aja, nama yang indah Abigail tuh indah, dikasihi. Dia tahu siapa dirinya dan dia tidak menyerah. Dan di setengah hubungan yang tidak sehat ini, saya anggap kalau si Nabal tuh suka mabuk kasar, berarti Abigail tuh juga pasti dikasarin. Tapi dia cukup bijaksana untuk tidak punya mental korban. Dan akhirnya terjadilah insiden satu kali yang pas bener harus perang sama Daud. Dia ini diam-diam, enggak ada Nabal. Dia menghadapi Daud. Dia minta maaf, maaf rajaku. Ini memang suamiku, ini bobrok memang suamiku. Tapi ampuni dia, ampuni. Yang terjadi adalah tidak seperti Daud sebetulnya mau membunuh, mau menghabiskan, tetapi tidak terjadi, malah yang terjadi adalah kebaikannya. Istri seperti Abigail, dia tahu dirinya itu meskipun dia dipenjara di dalam rumah seorang yang bengis, tetapi hatinya tidak terpenjara. Meskipun dia mungkin tinggal di rumah yang baik karena dia orang kaya, Nabal. Tapi hidup sama seperti burung katanya disangkar gurung, gak enak juga ya. Tapi Abigail melihat melampaui situasi. Kalau dilihat situasi dia adalah korban. Kalau dilihat situasi apalagi sebentar lagi ketemu Daud dan pasukannya kalah. Tapi dia tetap akhirnya menjadi sosok panutan teladan semua wanita. Akhirnya end story-nya adalah Nabal itu sakit dan meninggal. Meninggal mendadak. Kalau nggak salah stroke kalau nggak salah karena mendadak mati gitu ya. Dan akhirnya Abigail menjadi istri dari Daud. Yang kedua, saya ambil contoh. Yang kedua ini saya ambil Musa. Musa ini saya nggak tahu apa yang di pikiran kalian. Musa ini yang kalau kalian tahu Ten Commandments. Orang yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan. Tapi Musa ini cukup unik. Dia tahu dia itu harusnya mati dari bayi. Karena zaman dia lahir, zamannya bayi laki harus meninggal. Bayi orang Israel itu harus dibunuh, kata Firaun. Dan dia salah satunya yang papa mamanya punya ide untuk menaruh di keranjang dan suruh kakaknya untuk jaga.
Dan siapa yang bisa menentukan bahwa keranjang itu memang ditaruh di seperti kayak tanaman bambu, jadi enggak katut dengan air tapi ada di situ. Dan diletakkan di posisi yang tepat oleh orang tuanya, di jam yang tepat, di mana putri Firaun itu mandi. Sehingga dayang-dayangnya melihat, ini ada bayi gitu loh. Putri Firaun itu mengatakan, oh itu pasti bayinya orang Ibrani. Dan dia mengambil dan dia memberi nama Musa yang artinya diangkat dari air. Dan kakaknya Miriam mengatakan, saya tahu ibu yang bisa menyusui. Gitu. Akhirnya singkat cerita bayi itu gak jadi meninggal tetapi jadi putra raja. Iya kan? Masuk istana dia. Dari orang Israel malah jadi anaknya Raja Mesir. Sampai satu kali terjadi insiden. Maka Musa itu merasa, aduh aku ini punya panggilan, identitasku jelas. Aku tahu, aku ada di istana Mesir tapi aku bukan orang Mesir. Aku punya misi, ini seperti kita semua ngerti misi. Aku punya misi. Aku pasti nanti akan membebaskan orang Israel. Tuhan pakai aku, makanya aku harusnya mati. Tapi sekarang ada di istana, jadi putra raja lagi, putra mahkota. Pasti Tuhan pakai aku, terima kasih Tuhan. Dia benar juga ya, dia tahu identitasnya. Dia tahu dia orang Ibrani. Nggak sengaja satu kali dia melihat orang Mesir itu menganiaya orang Israel, orang Ibrani. Dia lihat orang Mesir itu kok kurang ajar. Menganiaya bangsanya. Emosi dia. Dan dia membela orang Ibrani ini dan dia bunuh orang Mesir. Dan dia lihat gak ada orang yang tahu. Jadi dikuburlah orang Mesir itu yang memperbudak itu yang mati. Gak ada yang tahu, dibunuh. Tapi siapa sangka sudah enak putra mahkota dan sudah jelas tahu panggilannya. Kata Tuhan kayaknya orang tuaku bilang bahwa aku akan membebaskan. Makanya aku jadi putra mahkota. Tapi caranya itu salah, makanya ya kadang kita tuh tahu kehendak Tuhan. Tapi kadang kita pakai cara kita sendiri. Benar gak membela orang Ibrani? Benar. Tapi caranya yang salah. Membunuh orang Mesir itu. Meskipun tulus atau apa, itu salah tetap. Akhirnya satu kali lihat dua orang Ibrani, berarti bangsanya sendiri kan, berkelahi. Bangsanya sendiri, saudaranya sendiri berkelahi. Terus Musa lihat, ini memang yang satu ini salah. Yang salah itu diperingati, kamu jangan begitu, kamu salah. Musa berpikir, bukankah aku orang yang sudah membela kalian, aku dulu loh yang membebaskan kalian, ada satu yang memperbudak, itu sudah. Tapi justru gara-gara itu, yang dimarahin itu marah balik, siapa kamu? Kok ngomong-ngomong memerintah saya, siapa kamu? Emangnya kamu mau membunuh kita juga seperti kamu dulu membunuh orang Mesir. Wah kaget Musa. Karena dia sangka gak ada yang melihat, gak ada yang tahu. Ternyata terjadi juga ada yang tahu. Dan karena itu Musa lari. Singkat cerita, dari seorang bayi yang harusnya meninggal, menjadi putra yang tinggal di istana. Sekarang lari karena mau dibunuh oleh Firaun. Larilah dia ke padang. Lari dia ke padang. Saya bilang identitas Musa ini tergoncangkan. Karena apa? Kalau dibaca firman Tuhan ya, diceritakan bahwa Musa itu waktu dia di Mesir, dia mendapat pelajaran homeschool, jadi putra raja. Dia orang yang pandai berkomunikasi, cerdas. Tetapi setelah dia lari ke padang gurun, dia jadi gembala. Dan Tuhan menampakkan diri dengan semak belukar yang ada api tapi enggak gosong, enggak terbakar. Di situ Tuhan berbicara, Tuhan ngomong, ayo kamu kembali. Kamu yang aku pakai untuk membebaskan orang Israel. Aku pakai kamu. Musa bilang, enggak mungkin saya kembali. Saya justru mau dibunuh makanya saya lari. Padahal
dia juga bisa konflik ya dalam hatinya. Iya dulu Tuhan ngomong aku yang membebaskan. Tapi Tuhan buktinya saya mau dibunuh. Dan kalau aku kembali, Firaun gak bisa terima, apalagi saudara-saudara orang Israel yang Bani Ibrani yang dulu aku bela aja. Mana mereka mau dengar aku. Musa mengatakan, lagian aku gak pandai bicara. Enggak bisa. Bapak Ibu, kadang-kadang suatu peristiwa yang membuat seseorang trauma, membuat identitasnya itu berubah. Identitas sampai kemampuan dia untuk berkomunikasi, bisa menjadi seseorang yang namanya putra mahkota, yang punya kuasa, punya wibawa. Itu menjadi ciut dan pokoknya dia berdebat, tawar menawar dengan Tuhan. Gak bisa, aku gak bisa. Sampai Tuhan kasih lihat itu apa, tongkat. Coba ulurkan sampai menjadi ular, sampai demikian lamanya. Tapi puji Tuhan, usia itu bukan segalanya ya. Jadi waktu dia lari itu kira-kira umur 40 tahun tuh. Musa lagi sukses-suksesnya putra mahkota 40 tahun lari. Sampai 40 tahun kemudian, sampai 80 tahun tuh. Umur 80 tahun, Tuhan berbicara melalui semak belukar itu. Kenapa butuh 40 tahun? Ya karena mempersiapkan dia untuk kembali sadar bahwa apa kata orang Mesir, apa kata Firaun, apa kata orang saudaranya sendiri Ibrani. Apa situasinya yang membuat dia sampai kembali dari raja menjadi gembala. Tapi di situ Tuhan mengingatkan self awareness, ayo sadar siapa dirimu. Siapa dirimu, aku memanggil engkau untuk membawa keluar umat Israel. Setelah panjang lebar berdebat, akhirnya terjadilah dia kembali ke Mesir. Dan bukan perjalanan yang panjang, makanya saya katakan, kita pun sama dengan Musa, kita pun sama dengan Abigail. Kita enggak sama dengan Nabal ya, jangan ada yang mau jadi. Kita sama dengan Abigail. Mungkin yang terdekat dengan kita itu toksik, mungkin bos kita, mungkin anak kita, mungkin siapapun itu. Tapi kita ada dalam sebuah perjalanan hidup dengan proses supaya kita menjadi semakin dewasa, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah akhirnya kita menyerah seperti Musa, biarlah kita juga bisa berkata, benar, aku tuh cuma satu hal, aku cuma mau nurut deh, kenal dia, kuasa kebangkitannya. Ini perkataan Paulus. Paulus mau supaya dia menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini Paulus. Saudara dan saya juga sama dalam perjalanan hidup ini. Kita itu yang penting mengenal dia, bertumbuh ya, menjadi dewasa. Sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah terakhir, menjadi serupa dengan Kristus itu sehari-harinya itu gimana? Saya katakan dalam konteks ini, next. Dalam konteks ini saya mau memberikan 3 lah. Paling enggak kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita mengenal dia, ini ada 3 hal yang penting. Mau menjadi seorang leaders yang sadar dirinya adalah seorang pemimpin yang diurapi di dalam Kristus. Bukan pemimpin yang otoriter, bukan pemimpin yang haus gila kekuasaan, bukan pemimpin seperti Nabal yang menjadikan uang itu segala, tapi pemimpin yang benar-benar tahu, sadar di dalam Kristus, dia diperlengkapi untuk sebuah pekerjaan baik. Ada 3, 1 konsisten. Konsisten tuh begini ya, kalau punya mood, kita bisa berubah mood. Saya waktu sakit, mood ya kurang enak. Tetapi sekarang ini ada berbagai macam sakit mental yang membuat mood tuh bisa berubah dari ini sampai ke kutub selanjutnya terlalu sangat bertentangan dan itu tidak sehat. Paling tidak konsisten secara perasaan.
kita bisa menguasai perasaan, bisa menguasai mood kita. Kita mau pelayanan, tapi terjadi sesuatu. Kita tidak bisa menyangkali kalau ada sesuatu enggak enak hati. Tetapi kuasailah dirimu. Nah itu dia maksudnya konsisten. Konsisten juga bukan istilahnya panas-panas tai ayam kalau itu dulu. Nah, pokoknya kalau lagi seneng ngerjain, nanti enggak konsisten. Olahraga perlu konsisten. Makan sehat perlu konsisten. Konsisten kunci kesuksesan. Konsisten dalam mood, dalam perasaan, konsisten dalam prinsip, punya prinsip. Oh, kalau melanggar aku enggak mau. Kalau enggak halal cara mendapatkan uang itu aku enggak mau. Biar susah, biar sedikit dapatnya, aku akan setia pada hal kecil. Konsisten. Konsisten pada value, nilai hidup. Jadi kalau setia, konsisten setia. Ya. Kalau memberi, mengasihi, konsisten. Karena kalau kita mengandalkan situasi sekitar ini mempengaruhi, waduh, konsistensi itu tandanya kita benar-benar menjadi serupa dengan Kristus. Kristus itu konsisten, enggak pernah. Kristus Tuhan Yesus enggak pernah anggot-anggotan, hari ini aku enggak mau hadir deh. Hari ini aku lagi enggak mau hadir aja deh. Kalian rasain sendiri ya. Enggak ada, karena dia konsisten. Kedua, keterbukaan ini juga penting ya. Bukan buka-bukaan sembarang buka, bukan. Tetapi ada orang yang sampai begitu tertutup, kita tuh sampai mau nebak, bisa salah tebak. Tapi alangkah baiknya dalam konteks kita bergereja, berjemaat, apalagi di Kersel. Kalau ada masalah, berani terbuka, gitu loh. Berani membuka diri itu enggak gampang. Tadi saya katakan, lebih lagi orang itu enggak percaya dirinya, tidak tahu identitasnya, lebih lagi gampang dia bersandiwara. Kalau udah kebiasaan pakai topeng, sulit untuk kita terbuka, nanti ketahuan aslinya. Dan yang ketiga, kemauan untuk mengakui kelemahan. Suatu transformasi terjadi awalnya dari menyadari kelemahannya. Kedua, setelah sadar, mau untuk berubah. Ketiga, melakukannya. Ya udah, just do it. 3 hal ini, konsisten, keterbukaan, kemauan. Saya percaya Tuhan mau kita semua menjadi leaders. Kalau engkau laki, engkau paling tidak adalah leaders di rumah tanggamu sebagai suami. Leaders di tempat pekerjaan, meskipun kamu ada atasan lebih tinggi lagi, tapi pasti ada sejawatmu. Leaders, seorang pemimpin, intinya memberi dampak. Kehadiranmu, apakah memberi dampak positif atau negatif? Biarlah hari ini kita menyadari betapa kita telah dipilih Tuhan. Dipilih. Dan kita kadang gak nyadar, tapi kita punya potensi yang demikian indahnya, dahsyatnya untuk menjadi orang yang berdampak bagi orang lain. Kalau itu orang tua, dia berdampak bagi anak-anaknya, berdampak bagi keluarganya. Kalau engkau pelayanan, engkau berdampak bagi sesamamu yang ada di departemen ini. Engkau berdampak sampai memberkati orang tuamu. Engkau berdampak bagi bangsa dan negara. Amin. Biarlah hari ini saya tutup dengan doa supaya kita semuanya sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu tidak salah desain. Sehingga kalau engkau didesain sesuai dengan rupa dan gambarnya, kita adalah makhluk ciptaannya. Dia begitu menantikan kita untuk muncul, mengerti identitasmu yang sesungguhnya. You are who God says you are. Dirimu katakan, Tuhan terima kasih. Aku ini seperti apa yang Tuhan katakan. Apapun yang terjadi aku, Tuhan katakan. Aku kepala bukan ekor. Aku kepala yang baik. Aku pemimpin yang baik. Aku kepala tapi juga bisa tunduk. Kalau di mana aku diperlukan untuk tunduk. Aku kepala, aku bisa menyelesaikan masalah. Begitu banyak masalah di kantorku. Tetapi I'm a leader. Aku kepala yang bisa menyelesaikan masalah karena aku percaya Tuhan memberikan aku hikmat.
Kalau Tuhan bisa kasih hikmat seperti kepada Abigail, apalagi kepada kita semua. Dia bisa memberikan hikmat, ini lakukan. Semuanya akan terjadi di saat yang tepat, terjadi kemenangan demi kemenangan. Yang penting kita jalani prosesnya. Amin.